Nah, ini contohnya ya. Ini contoh dari perubahan terhadap waktu. Sebuah balon dilepas dari jarak 150 meter dari seorang pengamat yang berdiri di atas tanah. Terus jika balon naik lurus ke atas dengan laju 8 meter per sekon gitu ya. Berapa kecepatan jarak antara balon dan pengamat bertambah pada ketinggian 50 meter gitu ya. Nah, sekarang ini ada pengamat gitu ya. Ini ada pengamat. Kemudian di sini ada balon. Ya, ini ada balon. Balon ini naik ke atas itu kan. Naik ke atas. Berubah nggak dia ketinggiannya terus? Berubah nggak ketinggian balon? Berubah, Bu. Iya, berubah. Berarti ketinggiannya itu berubah terhadap waktu ya. Ya, Bu. Berubah terhadap waktu. Berarti ini DH dt tuh. Karena dia jalan terus kan. Nah, berapa tuh? Itu disebut juga dengan laju. Berapa tuh? Naik lurus ke atas dengan laju. Nah, ini tuh yang DH dt-nya tuh. Ya, berarti harus bisa menerjemahkan soal juga. Ini 8 meter per sekon ya. Jadi dia berubah dengan laju atau DH/dt-nya itu 8 meter per sekon. Terus apa lagi yang diketahui dari soal 150 ini apa nih? 150 meter. Jarak 100 meter dari dengan balon. Iya, ini ke sini kali ya. Iya. Ini ke sini kah atau yang mana? Pengamat ke balon. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, itu ke situ. Ya, Bu. Jarak pengamat dari ke balon itu 150 meter. Ya, 150. Ya. Kemudian seberapa cepat jarak antara balon dan pengamat bertambah pada ketinggian 50 meter. Nah, berarti balon itu nambah-nambah terus ya. Berarti ketinggian itu apa? Ya. Ya, ada suara sepertinya. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Berarti yang ditanyakan itu adalah apa nih? Seberapa cepat jarak antara balon dan pengamat pada ketinggian 50 meter. Berarti kan balonnya naik-naik terus tuh. Gitu ya. Nah, pada ketinggian 50 katanya, misalnya 50 tingginya tuh, ya, 50 meter. Jarak antara pengamat dan balon itu seberapa cepat gitu. Nah, kan bisa misalnya di sini tuh seberapa cepat apa namanya jarak antara balon dan pengamat ketika ketinggiannya itu kan dia berjalan tuh dengan laju 8 gitu ya. Nah, pada saat 50 itu berapa jarak seberapa cepat. Nah, kalau seberapa cepat jarak antara balon dan pengamat ya, berarti itu ada sesuatu lagi yang berubah terhadap T gitu ya. Sesuatu lagi yang berubah terhadap T. Nah, ini kan S dilambangkan. Berarti kalau kita misalkan di sini bisa ds dt ya, atau terserah sih. Mau lambangnya PQR juga boleh, tapi di sini Ibu lambangkan ada S, ada H gitu ya. Ini berubah terhadap T itu laju
laju balon ke atas atau DH/dt-nya. Ini yang ditanya itu seberapa cepat jarak pengamat ke balon yang berjalan tuh. Yang berjalan terus pada saat ketinggian 50 meter katanya. Gitu ya. Nah, kalau begitu ini bisa dihitung dengan apa? Pitagoras ya. Kalau rumus yang mengaitkan ini 3 ini bisa sepertinya dengan Pitagoras ya. Kalau ini pengamat, kalau ini ada ke sini gitu ya. Di sini ada tingginya sebesar H gitu ya. Kemudian ini ada yang ditanya gitu ya. Nah, itu bisa dipakai Pitagoras kan? Berarti ini sisi miringnya ya. Iya, Bu. Gimana Iya. tuh? Iya, Bu. Kalau Pitagoras saja ini S ya. Ini S gitu. Kemudian ini ada 150. Mau dimisalkan juga P 150, tapi kan udah angka ya. Ini tetap mah ada angkanya. Kemudian ke sini ada H gitu ya, ada DH/dt. DH/dt lajunya. Kemudian H-nya juga udah konstanta tuh 50 ini diketahui juga. Ya, berarti nanti bisa disubstitusikan. Berarti gimana tuh Pitagorasnya? S kuadrat bisa ya? Sama dengan 150 ya. 150 kuadrat 150 kuadrat tambah tambah dengan Ditambah kuadrat. 50 kuadrat. H kuadrat. Itu nanti yang diketahui di soal dan yang ditanya itu kan ds/dt ya. Yang diketahui di soal itu ada dh/dt juga ya. Nah, itu kalau kita turunkan terhadap laju implisit ini 2s ya. 2s kan? ds dt. 2s ds dt. Ya. Kemudian ini bisa sama dengan apa nih? Ini 0 ya. Ini 2h dh dt. Nah, itu sebuah persamaannya kalau kita turunkan secara implisit ya. Ini bisa 150 dikuadratkan kan turunannya 0 ya. Ini bisa tewas ya. Ini bisa S ds dt. Ini sama dengan H dh dt. Kita nyarinya ds dt kan. Berarti kita mesti tahu H, mesti tahu dh dt, mesti tahu S. Nah, yang belum diketahui itu kalau H udah ada tuh 50 kan. Kalau dh dt udah ada laju kan. Nih, dh dt itu 8 ya. Yang belum ada tuh apa? Ini yang belum ada. Iya, S-nya yang belum ada. Bagaimana cara menemukan S tuh? Oh, ini udah ada H juga tuh, 50 kan. Tinggal disubstitusi, ini mah bisa cari S-nya. Berarti S kuadrat sama dengan, ini ya, 150 kuadrat kan. H-nya kan ada kan pada ketinggian 50 meter, tadi katanya kan. Ya, 50 kuadrat. Nah, itu 150 dikuadratkan berapa? 25.000 ya? 25.000. Iya. 22.500. 25.000 lagi. 25.000. 2.500, Bu. 22.500 ya. Hasil akhirnya aja berapa? 23.000, Bu. Hasil, 24.000, Bu. hasil akhirnya berapa? 25, Bu. 25.000, Bu. 25.000, Bu. 50. Kalau di modul ada nggak? Ada. Kalau di ini 50 dikuadratkan 5 kali 5 25 50 atau 10. 25.000 150.000 tambah itu berarti 25.000 ya semuanya ya. Kalau udah digabung ya, oke. 25.000 ini kalau digabung semuanya berarti ini S kalau sudah diakarkan kan?
Ini akar dari ini, oh ini nggak bisa nih, 25. Ini nolnya nggak 4, tapi nolnya 3. Berarti bisa dijadikan ini tuh, 50 akar 10. Ya, 50 akar 10 itu bisa. Ya kan, 50. Kan berarti 2.500 ya. Kali 10 kan? Ini bisa Iya. kan? Ini bisa nih semuanya kan 2.500 kan ya? Iya, Bu. Kali 10 kan? Kali 10. Ini akarnya 5 ya. Ini nolnya 2, ini 50, ini akar 10 ya. Betul. Coba dilihat di modul. Kalau mahasiswa punya modul, betul nggak? Di modulnya berapa? Ini di Betul, Bu. modulnya ke bawah lagi, Ibu susah menggerakkannya karena ini akan kelewat lagi itu. Betul, kalau tidak salah Ibu 50 akar 10 karena udah sering ngajar. Jadi keingat gitu. Ya, Bu, 50 akar 10, Bu. 50 akar 10 ya. Ya Ya, Bu. sudah, berarti DSDT ini bisa dicari. Kan berarti H dikali DHDT ya dibagi dengan S kan? Ya. Iya. Ya, Bu. Hanya tinggal dimasukkan, berarti hanya berapa? 50. 50. 50, iya. DHDT-nya 8 dikali 8. 8, iya. S-nya 50 akar 10. 50 akar 10. Ini 50-nya bisa selesai nggak? Bisa ya? Bisa. 50 akar 10 bisa selesai. Ini dirasionalkan kali ya? Iya, Bu. 8 akar 10. Dirasionalkan. 8 per 10 akar 10. 8 per 10 4 akar per 5 akar 10. Ini bisa sederhana lagi ya? 4 Iya, Bu. per 5. Bagi 2 berarti 4 per 5 akar 10. Nah ini tuh yang ditanya, laju terhadap waktu. Ini contoh kan ya di soal. Itu berapa kalau di modul? Cek sama itu hitungannya? 4 per 5 akar 10 kah? Kalau Ibu seret ke bawah. Sama, Bu. Kalau misalnya ada keliru, berarti kita ngitungnya ada keliru. Sama, Ya Bu. begitu. Nah, jadi itu yang paling penting adalah paling mahasiswa atau Ibu pun juga ragu-ragunya menerjemahkan ini tuh. Menerjemahkan ini apa, yang 158 itu apa, 50 itu apa, kemudian formulanya ini ya, kalau keingat rumus Pitagoras itu gimana gitu ya. Atau seperti apa gitu kan. Itu yang paling sering ini ya. Paling sering agak bingung di menerjemahkan angka-angka itu kemana, kemudian membuat persamaan modelnya itu ya. Ada pertanyaan? Ada latihan terbimbing nggak di bawahnya? Tunggu, Ibu takut Ada, Bu. Ada, Bu. salah ngopi Bu. karena mesti dipenggal. Ini kan contoh, biasanya contoh itu adalah bentuk yang utuh, Ibu selalu gitu tuh. Bentuk yang utuh, kemudian latihan terbimbing itu ada rumpang-rumpangnya gitu ya. Kemudian latihan mandiri itu semuanya enggak cuma ada kunci jawaban. Ini tadi ya. Oke, SH kuadrat DSD 120 2.500 maka 10 4 kali 5 ya udah benar. Ya, 45 akar 10. Ini ada latihan latihan apa terbimbing berapa soal? 1, 2. Oke, silahkan mahasiswa siapa yang mau mencoba, Ibu stop screen ya. Silakan, ada yang mau mencoba, Ibu ambil nilai keaktifan. mau coba nomor Per 2, Bu. Raise hand biar Ibu kelihatan. Oke. Danisa Mariola itu silahkan latihan terbimbing 1, terus Cici Fitriasari silahkan yang latihan terbimbing nomor 2.
Siapa tadi pertama? Denisa ya, Mariola. Ibu jadikan Bu. co-host berarti ya. Denisa, Mariola jadikan co-host. More make co-host. Satu lagi siapa? Suci. Fitri Asari. More make co-host. Ya, silahkan Denisa, Mariola. Share screen tapi ya. Bu, Bu, Ya, absen Lili tadi udah, Bu? siapa? Lilit ya? Iya, Bu. Udah ditulis namanya nih yang baru masuk. Makasih ya, Bu. Yap, Lilit. Siapa tadi? Sauti juga, Bu. Suanda. Ibu coba panggil lagi ya sebentar sebelum Denisa. Lilit ada? Oke. Ada, Bu. Nita Kosimah BR Ginting ada? Nita Kosimah BR Ginting ada? Enggak ada. Andrea Sitanggang? Tidak ada juga. Ini Fandi Setiawan juga tidak ada dari awal sampai akhir. Pindah juga. Fandi Setiawan gimana kabarnya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya. Terus Ibu lanjut sebentar ya. Eci Dinah Fitriah udah masuk. Gania Naira. Enggak ada. Chelsea Davira. Oke, silakan. Ada, Bu. Oh, Chelsea ada. Oke, silakan. Lanjutkan. Denisa, silakan Denisa. Itu masih unmute sepertinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Denisa akan menjelaskan latihan terbimbing yang latihan 1, yaitu tentukan DY per DX dari XY sama dengan 1. DY per DX itu turunan implisit, ya, karena ini kali, Wah, back connection kayaknya. ini kali, jadi digunakan rumus yaitu XY sama dengan 1, D per DX, XY sama dengan D per DX 1. Karena ini kali dipakai rumus U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. U aksen dari X yaitu, jadi nggak usah dibuatkan, Y turun ditambah X turun U aksen dari V aksen dari Y sama dengan 1, jadi nggak usah dibuatkan, buat aja DY per DX sama dengan 0. Y dipindah ruaskan menjadi min Y, jadi X DY per DX sama dengan min Y. DY per DX sama dengan min Y per X. Iya, benar ya. Berarti U aksen kali V tambah UV aksen. U aksen dari X itu kan 1 karena dia DX per DX ya. Kemudian V-nya Y, benar. Kemudian ditambah dengan U-nya X, V aksennya 1, DY, tapi diturunkan terhadap X, DY, DX. Iya, Y-nya pindah ke kanan jadi minus, DY, DX minus Y per X. Benar, Denisa ya? Oke, Iya, Bu. Denisa, Mariola, Denisa, Mariola. Oke, lanjut. Berikutnya Suci. Yang latihan terbimbing 2. Sudah kelihatan, Bu? Proses. Nah, udah. Misal, rusuk kubus bertambah panjang dengan laju 3 cm per detik. Berapa kecepatan pertambahan kubus pada saat rusuk 10 cm? Di sini
Di sini kita misalkan panjang adalah R, lajunya adalah dr per dt, berarti dr per dt-nya kita ketahui adalah 3 cm per detik. Coba yang lain di unmute. Setelah itu, yang ditanya adalah dv per dt pada saat R sama dengan 10 cm. Untuk mencari ini, kita bisa pakai aturan rantai. dv per dt sama dengan dv per dr dikali dr per dt. dr per dt kita sudah punya 3 cm per detik. Untuk mencari dv per dr, pertama volume kubus adalah R pangkat 3. Maka dv per dr-nya adalah turunan dari volume kubus, turunan dari V, yaitu 3R kuadrat. Maka bisa kita masukkan dv per dt-nya adalah 3R kuadrat kali dr per dt-nya adalah 3. Kita masukkan R-nya adalah 10. 10 pangkat 3 adalah 10 pangkat 3 adalah 1000. Kita kalikan dengan 3 kali 3 yaitu 9, berarti dv per dt-nya adalah 9000. Jadi kecepatan pertambahan volume kubus adalah 9000 cm3 per detik. Bu, bukannya 900? Kan R-nya pangkat 2. Oh iya, 3R pangkat 2. Maaf. Jadi kecepatan pertambahan volume kubusnya adalah 900, karena kita masukkan 10 pada R kuadrat, menjadi 100 dikali 3 kali 3 menjadi 300. Itu sebenarnya kunci yang paling utama yang terbayang itu ya, yang terbayang di pikiran kita itu adalah rumus volume kubus kan. Rumus volume Iya, kubus tuh yang paling terbayang awalnya. Apa rumus volume kubus? Sisi kali sisi kali sisi. Ya, kalau S ya kalau pemisahannya. Tapi kalau di sini kan tadi Suci memisalkan R, rusuk kali rusuk kali rusuk kan R pangkat 3 ya. R pangkat 3. Nah, itu terus apa namanya tuh? Baru kita mikir mau membuat persamaan matematikanya nih. Nah, kalau itu diturunkan berarti kan dv dt 3R kuadrat dr dt gitu kan. Yang bentuk dari V sama dengan R pangkat 3 itu kan kalau dijadikan satu persamaan, satu turunan terhadap waktu gitu ya, dv dt sama dengan 3R kuadrat, kemudian si R-nya juga diturunkan terhadap T. Nah, baru kita cari unsur-unsur yang ada di apa namanya itu. Kalau yang tadi ya, yang sebelum yang Ibu mengerjakan tuh yang harus terbayang itu adalah Pitagoras. Ya, Pitagoras itu apa namanya? Yang terbayang itu adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi kiri kuadrat tambah sisi datar kuadrat tambah sisi tegak kuadrat. Nah, itu diturunkan semua terhadap waktu seperti Ibu tadi 2R dr dt sama dengan 150 itu kan udah 0. Kemudian yang satu lagi H-nya 2H dh dt gitu ya. Nah, baru ke soal, apa nih yang harus dicari gitu kan? Apa yang harus kita cari? DH/dt udah ada, H sudah ada. Ya, ternyata yang belum ada itu adalah S-nya. Kalau kita mau cari DH/dt. Kalau ini udah ada semua ya. Tuh, C. Nggak ada yang dicari ya. R-nya udah ada ya.
R-nya 10 Iya. udah ada. Kemudian DRDT sudah adakah? Sudah. Lajunya juga ada tuh, laju terhadap waktu 3. Kemudian yang ditanyakan DVDT, perubahan volume terhadap perubahan volume kubus saat panjang rusuk 10 ya, berarti itu ada R-nya 10, ada DRDT-nya 3. Udah tinggal masuk tuh 3 kali 10 dikuadratkan. Ya, 3 kali 10 dikuadratkan dikali 3. 3 kali 3, 9. 10 dikuadratkan 100. 9 kali 100, 900. Iya, benar. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya ada yang raise hand tuh. Kepencet, Bu. Oh, kepencet Suci Fitria ya. Oke. Makasih. Silakan di Suci Fitria lagi. Tetap tadi ya, barusan siapa ya? Revi Ami. Oke, silakan di close screen Suci. Suci Fitria. Oh, kemarin ada yang bertanya, rasanya kunci jawabannya tidak ada. Yang mana? Yang tidak ada nih. Latihan mandirinya ada berapa? Ada 3, Bu. Yang terakhir Rosa mau nanya kemarin, Bu. Yang terakhir kenapa? 1. Yang latihan 2. Yang untuk laju yang berkaitan ada berapa soal? 1. Oh, 1 soal. Ya udah 1 soal. Ini ada kunci jawabannya ya. Oke, Iya, Bu. silahkan dikerjakan di e-learning-nya dan disubmit pada menu submit tugas. Oke, yang nomor 4 ini apa lagi? Oh, ini nilai maksimum. Udah beda topik ini ya. Berarti Iya, ada Bu. pertanyaan dengan apa namanya? Dengan laju yang berkaitan. Nanti ditambah lagi coba soal-soalnya itu baru ada 1 ya. Contoh soalnya baru ada 1 untuk laju yang berkaitan. Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak, Bu. Oh, tidak pas ya. Nanti kalian tuh yang paling penting itu adalah mengetahui modelnya itu tuh. Model di awalnya mau pakai rumus apa, kemudian turunkan secara implisit terhadap waktu, kemudian cari informasi-informasi yang ditanya di soal, kemudian cari informasi-informasi yang diketahui di soal. Itu kuncinya. Nah, ini sekilas saja coba, ini kira-kira pakai apa ini? Kan kalian kerjakan ya, pasir dijatuhkan dengan kecepatan 10 meter kubik per menit sehingga menghasilkan tumpukan yang berbentuk kerucut. Jika tinggi kerucut 2 kali jari-jari lingkaran alasnya, tentukan kecepatan pertambahan tinggi tumpukan pada saat tinggi tumpukan 8 meter. Nah, ini modelnya mau dibentuk dari apa? Volume kerucut. Udah, Volume kerucut. bener. Udah tahu volume kerucut itu tinggal di apa volume kerucut? Dimasukin. Dari R kuadrat kali tinggi. Kan luas alas kali tinggi ya. Iya. Luas alasnya berbentuk lingkaran ya. Iya, Bu. 2R kuadrat kali tinggi tinggal di DRDT, kemudian tingginya DTD di K. Ya, gitu ya. Tinggal diturunkan, tinggal dimasukkan. Yang penting tahu apa yang digunakan formulanya. Oke. Mandi lalu. Oke, kita lanjut ke Ibu ada keperluan sebentar, tapi tunggulah 8 berapa nih, jam 8 sebentar lagi. Bentar.
dulu, Cok. Nilai maksimum dan minimum. Habis ini Ibu ada keperluan sebentar, ada keperluan ya. Mungkin kita akan tidak lama-lama. Ada kegiatan yang harus diselesaikan dan tidak bisa ditunda. Udah ngambil antrian untuk pergi ke rumah sakit ya. Ini nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Ini tuh kuncinya. Kapan suatu fungsi punya nilai maksimum dan punya nilai minimum? Kapan? Kalau misalnya segini tuh bentuk gambarnya. Ini kan apa nih? Definisi dari nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum F pada S jika FC lebih atau sama dari Fx untuk semua X di S. Jadi ada fungsinya itu besar dari apa namanya tuh dari C-nya gitu ya, dari titik-titiknya tuh. Nah, jika nilai X itu lebih besar dari untuk semua titik di X gitu ya, nah dia akan maksimum. Kalau dia kecil untuk semua titik di X gitu ya, di S gitu ya, dia akan minimum. Nah, nilai ekstrim balik gitu ya, dia nilai maksimum dan nilai minimum dua-duanya. Jika dia adalah nilai ekstrim. Nah, kalau dari gambar ini nih, dari gambar ini, kira-kira yang mana yang maksimumnya, yang mana minimumnya tuh? Kalau bisa ditandain. Yang ke atas tuh maksimum. Maksimum yang Y sama dengan Maksimum di atas. Yang Y sama dengan. Iya, yang itu ya, yang titik lengkung. Yang mana? ya yang paling atas. Aku suka begini dalam mengajar tuh hilang pensilnya terus ini. Udah. Nah, ini tuh nilai maksimum ya. Nilai minimumnya ya. Nah, kan dia akan besar. Nah, ini tuh belok ya, belok dari maksimum ke minimumnya tuh turun bawah. Nah, pasti ada ini ya, pasti kalau diselang itu pasti akan lebih mudah, pasti ada nilai maksimum dan minimumnya. Ketika sebuah titik paling kecil gitu ya, di sumbu X, kita masukkan ke fungsi Y, ya, ke fungsi dalam sebuah persamaan gitu. Nah, nilainya itu pasti paling kecil. Kalau dia diselang paling kiri tuh. Kalau dia diselang, bukan pasti, nggak pasti juga sih. Tapi perlu kita, ini kan perlu kita cari gitu, kita masukkan ke fungsi gitu. Nanti ada titik-titik yang dicurigai, nanti bisa jadi titik stasionernya, bisa jadi titik ujung gitu ya, bisa jadi titik singular itu ya bagi mahasiswa yang sudah membaca yang menjadi nilai maksimum dan minimumnya. Nah, coba perhatikan grafik dari fungsi X kuadrat dengan DF min tak hingga sampai tak hingga ya. Nah, kalau seperti ini, mana nilai maksimum dan nilai minimumnya? Kalau kalian perhatikan gambar ini tuh. Mana nilai maksimum, mana nilai minimumnya? Nilai maksimumnya tidak ada, Bu. Dan Kenapa? nilai minimum. Kenapa nggak ada? Dia kan panjang terus ya, sampai ke atas ya. Iya. Ini kan nilai maksimum itu kan harus melengkung tuh, nilai yang paling besar di selang S itu kan, kalau ini mah diteruskan terus sampai ke atas gitu ya. Ini diteruskan sampai ke atas, ini diteruskan sampai ke atas. Tuh nggak tahu kita yang mana yang paling tinggi di nilai fungsi Y-nya. Tapi kalau nilai minimumnya ini mah ada. Ya kan?
Iya, Bu. Kan ini yang paling kecil tuh pada saat X-nya sama dengan 0. Berarti nilai minimumnya dimasukkan ke sini tuh 0 juga kan? Pada Iya. saat F0 gitu kan? Ini 0 dikuadratkan sama dengan 0, ya udah nilai minimumnya ada, ini 0. Yang tidak ada nilai maksimumnya karena nggak tahu nih yang mana yang paling tinggi karena dia berlanjut terus gitu ya untuk grafik ini gitu. Ya, berarti kalau contohnya ini nggak ada nilai maksimumnya, minimumnya yang ada. Apakah begitu pembahasannya? Ya, nilai minimum dari fungsi adalah 0, sedangkan nilai maksimumnya tidak ada. Nah, bagaimana katanya? Ini ada tambahan informasi di modul. Bagaimana katanya kalau dia dibatasi pada daerah asal min 1,2 pada selang tertutup. Ya, ini artinya kurung siku itu selang tertutup, berarti min 1-nya masuk, 2-nya masuk. Itu akan diperoleh nilai maksimumnya 4 katanya dan nilai minimumnya 0. Ya kan? Nanti di sini tuh kan dia terbatas tuh. Kalau mau digambarkan, ini udah ada gambarnya belum di modulnya? Oh, nggak ada gambarnya, berarti kita disuruh gambar di modul. Oke, kita coba-coba. Berarti selangnya berapa tadi? Min 1, berapa? Selangnya tadi 2 ya? Min 1,2, satunya masuk, 2-nya masuk. Fungsinya tadi apa? Fx sama dengan apa? X kuadrat. Oke. Coba-coba ya, bikin gambar. Ini 1, 2, 3, 4. Ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Ya, kita coba masukkan ke fungsi X-nya. Untuk X0, maka Y-nya atau Fx ini kan kalian tuh biasa gini tuh. Nah, itu kan. 0 dikuadratkan berarti untuk X0 Y 0 berarti 0,0 gitu ya. Nah, kalian biasanya gitu tuh. Nah, tuh. Atau bikin apa ini? Bikin grafik atau tabel mah ya, bukan grafik itu mah. Fx gitu ya. Ini sama dengan Y juga tuh biasanya mahasiswa. Nah, ini X, Y. X-nya 0, Fx-nya 0 kuadrat, ini berarti 0,0, terus digambar ke sini, gitu kan. Terus, untuk X sama dengan 1, berarti 1 masukkan ini ke X kuadratnya, 1 kuadrat 1 ya. 1,1 gitu kan. 1,1. Oke. Untuk 2, 2 kuadrat berarti ya. 2,4. 2,4. 2,4. 1, 2, 3, 4. Karena yang dibatasi T2 ya, kita berhenti di 2 aja, 3 nggak usah. Minus 1 dikuadratkan 1,1 gitu ya. Minus 1 dikuadratkan ini 1,1. Terus untuk minus 2 sebenarnya udah berhenti di situ, udah nggak apa-apa, tapi ya udah deh di situ aja karena nanti kan dibatasinya di selang itu. Karena gambarnya nggak lurus gitu. Nah, seharusnya kan ngelengkung kayak bagus gitu dia bentuk grafiknya kalau dia sama ukurannya gitu kan, grafik kuadrat. Nggak terbuka juga gitu ya. Nah, inilah kalau dilanjutkan ke sana, gitu ya. Berarti kan dia di selang ini min 1-nya masuk gitu ya. Ini di sini tuh sampai sini. Jadi dia tuh nggak berlanjut sampai tahingga gitu seperti tadi, tapi dibatasi pada selang ini. Maka dia akan memiliki nilai paling besar, iya kan? Di sini 4. Iya, Pada saat X-nya sama dengan 2. Berarti nilai maksimumnya 4. Nilai minimumnya tetap ini tuh yang paling kecil. 0. Berarti nilai maksimumnya berapa? 4 ya, nilai.
Max-nya 4, nilai Minimum 0. minimumnya Umumnya 0. 0, tetap 0 kan yang paling kecil. Iya, begitu. Mungkin penjelasan dari gambar itu seperti itu. Ibu hapus ya. Silahkan mahasiswa lengkapi di modulnya. Modulnya mah ini. Kalau ada yang pengen memiliki modul, silahkan. Ibu ada masih sisa, kalau ada yang mau koleksi gitu ya, dari kan ini bukunya Ibu yang apa? Yang jadi penulis modulnya dan udah ada ISBN-nya. Ibu pesen 50 eksemplar dari mahasiswa. Itu ada yang pesan-pesan mau dikoleksi Bu gitu dari penulis aslinya, nanti Ibu tanda tangan. Ya Allah, kok Ibu kegeeran banget mahasiswa mau ditanda tangan gitu ya. Itu masih sisa berapa lagi? 9. Nanti kalau misalnya mahasiswa mau koleksi bisa dipesan, nanti Ibu paketkan itu 97.500. Ibu suka begitu. Tapi beasiswa sih waktu kalau ini mah masih orang tua ya. Kalau dulu waktu kuliah itu beasiswa, itu setiap dosen ngomong buku apa langsung Ibu cari ke Gramedia. Jadi sekarang itu lemari 3-4 tingkat gitu udah penuh buku semua. Tapi kadang jarang dibaca juga karena banyak kesibukan ini. Yang penting koleksi. Ya ada kalau di rumah ini ada itu sudah satu lemari tapi nggak dibaca juga semua, paling yang penting-penting. Itu ada yang tebalnya bisa sampai yang riset operasi yang Ibu suka beli yang penelitian. Itu tebelnya ada yang sampai 10 cm. Dibeli semua. Tapi pakai duit beasiswa sih, nggak pakai itu sendiri. Itu kalau mahasiswa mau boleh Ibu ini kan, kalau habis juga nanti bisa dipesan lagi ke penerbitnya. Kalau ada yang mau koleksi, sisihin duit jajan untuk koleksi buku-buku kuliah ya, siapa tahu nanti ada yang jadi pengajar atau apa bisa dipakai lagi. Jadi jangan lupa mengumpulkan buku-buku. Tapi kan ada softnya, tapi softnya nggak terurut sih di sini. Ya beda-beda terus. Jangan lupa mengumpulkan buku-buku selama kuliah karena itu penting. Catatan-catatan, buku-buku itu jangan lupa selama kuliah dikumpulkan. Karena kan kita nggak tahu rezeki ya. Siapa tahu ada yang jadi dosen nanti lagi di UNP ya. Jadi kolega ada dosen yang lagi di mana di UI misalnya, kan nggak tertutup kemungkinan di ITB misalnya. Nah itu masih ada catatan-catatan dan bekas-bekas buku waktu kuliah. Dapat ngajar kalkulus lagi ya udah tinggal diurus. Nah ini apa nih? Bagaimana jika fx kuadrat di daerah asal ya? Di daerah asal min 1 dan 2 tapi nggak masuk. Duanya nggak masuk itu karena bilangan real tidak dipelajari di kalkulus, sudah dihapuskan, kita mulai dari limit. Jadi ini tuh nggak disinggung sebenarnya. Ini kalau tertutup begini, kurung siku, itu artinya min 1 masuk dan 2 tidak masuk. 2 tidak masuk. Maksudnya tuh nilai X-nya tidak masuk 2, tapi menuju ke 2 gitu ya. Nah, bagaimana nilai maksimumnya?
Tidak ada katanya. Nilai minimumnya tetap 0. Karena nggak tahu di antara yang sebelum 2 itu mana yang paling besar, kan banyak tuh 1,999, 1,99999 menuju 2. 2-nya nggak ditetapin masuk, tapi angka-angka sebelum 2, jadi nggak tahu. Nggak tahu. Tuh kalau di grafik itu tadi, ya ini 0, ini 1 ya, kan udah digambar tadi ya, ini 2, ini ke sini 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ini 1 tadi ya, kalau dia suruh gambar grafik lagi ini. Nah ini kosong tuh. Yang ini -1, yang ini 1 ya. Ini tetap berisi ya. Ini kosong. Nah, nilai maksimumnya kan kalau 2 tadi kan penuh, ini bulatannya berisi karena 2-nya masuk. Kalau ini nggak tahu nilai maksimumnya, entah di sini, mepet-mepet tapi belum sampai ke 2. Nah, itu nggak dapat ditentukan tuh nilai maksimumnya. Ya, begitu. Kalau ditambah lagi penjelasan dari soalnya. Nah, dari kasus 3 kasus di atas, nah itu nggak bagus juga tuh bahasanya. Dari 3 kasus di atas, seharusnya ya bukan kasus. Oh iya benar, dari kasus 3, oh ininya tuh yang dicoret tuh. Dari kasus 3 di atas dapat disimpulkan, jika F kontinu pada suatu selang tertutup, maka F mempunyai nilai maksimum dan minimum. Iya betul, kontinu itu maksudnya masuk nilai fungsi sama dengan nilai lim yang kemarin-kemarin tuh. Maka ada apa namanya? Ada nilai maksimumnya, tapi kalau dia tidak masuk tidak ada nilai maksimum dan nilai minimumnya. Ya. Kemudian ini yang paling penting tuh, yang paling sering kita pakai untuk menemukan nilai maksimum dan minimum dan harus diingat oleh mahasiswa. Teorema titik kritis. Andaikan F didefinisikan pada selang I di semua titik C, jika FC nilai ekstrim dan C haruslah suatu titik kritis, maka C merupakan salah satu dari yang berikut ini. Ya, titik ujung. Nah, itu yang dicurigai. Kemudian turunan pertama pada saat 0. Kemudian titik singular pada saat F aksen C tidak ada, artinya dapat suatu nilai C yang membuat turunan pertama dari FC tidak terdefinisi. Ini biasanya penyebut di bawah itu tuh, yang misalnya membuat dia 0 per 0 pada saat dia diturunkan. Nah, 3 titik ini harus mahasiswa ingat tuh, titik ujung atau titik interval, kemudian titik stasionernya, kemudian titik singular atau titik yang membuat turunan pertamanya itu tidak terdefinisi. Untuk lebih jelasnya, ya pokoknya diingat itu titik kritisnya. Untuk lebih jelasnya, kita coba mengerjakan soalnya. Nah, ini contoh ya. Berarti kalau contoh, berarti diarahkan. Nanti kalau latihan mandiri baru mahasiswa yang kerjakan. Contoh soalnya begini, ini ada fungsi gx 1 tambah x kuadrat 1 per 1 tambah x kuadrat di selang I sama dengan minus 2,1. Nah, kalau dilihat dari yang 3 tadi berarti di sini apa tuh? Titik kritisnya. Titik ujung ya? Titik ujungnya berapa? Ya. Min 2 dan 1. Iya, berarti titik ujung kita curigai itu adalah min 2 dan 1. Kemudian yang kedua selain titik ujung apa? Titik stasioner. Titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Turunan. Turunan pertama pada saat X sama dengan 0. Nah, itu katanya X-nya sama dengan 0. Coba dicari titik stasionernya. Berarti ini kita langsung ya ditinggalkan proses. Gx sama dengan 1 per 1 tambah X kuadrat. Nah, G aksen X-nya kan itu tuh titik stasioner tuh. Ini berarti diturunkan. Diturunkan ke bawah ke atas saja bisa ya.
Ini kita bawa ke atas menjadi 1 tambah X kuadrat pangkat minus 1. Kan bisa gitu ya. G aksen X pakai turunan yang berantai ya. Atau mau pakai U per V juga boleh tuh. U aksen V tambah U V aksen min 1. Terus 1 tambah X kuadrat minus 1 dikurang 1 minus 2 kali turunan ini 2X ya turunannya. Jadi ini dikali ke sini jadi Min 2. 2X diperkan gitu kan. 1 tambah X kuadrat ya. Ini sama dengan 0 ya. Ini turunannya sama dengan 0. Itu adalah titik stasionernya. Nah, cari nilai X-nya. Berarti ini ke sini 0 gitu ya. Berarti min 2X Ibu buatlah di atas ini. 1 kurang X kuadrat sama dengan 0. Berarti kan ke sana min 2X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 per minus 2. 0 dibagi bilangan itu 0. Maka titik stasionernya benar. X sama dengan 0 ya. Itu cara mencari titik stasionernya. Titik singular. Ada nggak titik singularnya yang membuat fungsi turunannya yang tidak terdefinisi? Ada tidak? Ibu biarkan ini ya karena masih diperlukan. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Ada tidak yang ketika apa namanya tuh? Ketika dimasukkan sebuah nilai membuat ini tidak terdefinisi. Misalnya 0 per 0 atau bilangan per 0. Bilangan per 0 masih ya terdefinisi. Ya 0 per 0 lah. Kalau dimasukkan 0. Kalau dimasukkan 0 gimana? 2 kali 0, 0. 1 bawahnya ya 1 kurang 0 dikuadratkan 0. 1. 0 per 1. Iya 0 per 1. Gak bisa juga. Berapa yang membuat dia 0 per 0? Atau di bawahnya di bawahnya 0 teh bisa. Di bawahnya 1. Kalau 1 di bawahnya di atasnya ya. Di atasnya yang nggak bisa. Kalau di bawahnya kita bikin 1, di atasnya 2. 2 per 0. Itu kan benar ya? Oh, enggak juga. Enggak, 2 per 0 enggak bisa. Enggak bisa, benar. Ya, berarti tidak ada nilai X yang membuat G aksen X-nya tidak terdefinisi pada bilangan real. Nanti mungkin ada contoh soal atau soal lain yang akan membuat dia itu tidak terdefinisi pada saat diturunkan gitu. Ya. Nah, itu titik-titik yang kita curigai. Berarti dapat berapa titik nih? Ada min 2, ada 1, ada 0. Dapat berapa titik tuh? 3. Dapat 3 titik. Dapat 3 titik itulah yang kita substitusikan ke fungsinya. Kita substitusikan ke fungsinya mana yang menghasilkan nilai maksimum dan mana yang menghasilkan nilai minimum, mana yang menghasilkan nilai terbesar dan mana yang menghasilkan nilai paling kecil. Titik kritis yang diperoleh ya seperti yang Ibu bilang tadi ada 3 ya yang kita peroleh, titik ujungnya dapat tadi tuh min 2 dan 0. Titik kritisnya dapat tadi bukan, titik kritisnya 0. Titik ujungnya yang min 2 dan 1 ya. Ini kan diurut dari yang kecil sampai terbesar, ini adalah titik ujung. Ya, ini adalah titik kritis, ada 3. Maka diperoleh, disubstitusikan ke fungsi tadi tuh. Fungsinya apa? 1 per 1 kurang X kuadrat tadi ya? Tambah. Tambah apa kurang? Aku nggak bisa lihat ke atas lagi. Tambah, oke, tambah. 1 per 1. Oh, ini teh tambah ya? Makanya Ya, tadi ada 1 per... Oh, ya Allah ya Tuhan. Makanya Ibu bingung tadi pas titik singular. Karena ada yang membuat dia bilangan. Tapi kok dikunci? Oh, iya.
Itu tambah. Ibu kok buat kurang tadi? Nah, mahasiswa tadi mengiyakan. Tadi kan ada seharusnya kalau kurang mah, kalau tambah baru nggak ada. Nah, itu tuh. Oh ya, ini 3GX, ini kalau dibawa ke atas tadi turunannya apa? 1 tambah X kuadrat per min 1. tuh pangkat min 2. Min 1. Pangkat min 1, Ibu udah Min 1 turunannya apa? Ibu sudah error ini. Sudah ada kepikiran. Nih min 1 berarti 1 tambah X kuadrat pangkat minus 2 gitu ya, dikali dengan turunannya 2X ya. Ini min 2 Min per 2x. min 2X ya benar. 1 tambah X kuadrat pangkat 2. Nah, ini kan tambah. Kalau tambah mah nggak bisa titik singularnya. Kalau kurang ada tadi itu. Kalau kurang kan 1. Nah, 1 kurang 1 kan 0. Ini 2 kali 1, 2. 2 per 0. Kan bilangan per 0 itu tidak terdefinisi ya. Berarti ada titik singularnya. Kalau kurang. Kalau tambah ya nggak bisa. Ya, makanya tadi itu nggak ada titik singular. Itulah. Kenapa ya tidak ada titik singular padahal ada? Kalau berapapun ini dimasukkan tidak akan ada yang membuat ini teh bilang apa penyebut? Ibu selalu lupa terus penyebut ya, ya penyebut di atas membilang suka kebalik. Ya penyebutnya tidak ada yang membuat 0 dan ini ada angka jadi tidak terdefinisi karena berapapun dimasukkan bilangan ini dikuadratkan tetap kalau min 1 dikuadratkan tetap positif juga dia. 1 kuadrat tetap 2 ya. Tetap ada angka, nggak akan ada yang membuat dia 0 dan ini ada bilangannya menjadi tidak terdefinisi. Iya tadi Ibu sempat bingung di situ kok bisa tidak ada, apa modulnya yang salah apa gimana. Ternyata itu tambah dan mahasiswa tidak memberikan dan memberikan sanggahan, mengiya-iyakan gitu ya. Ini dimasukkan ke 1 per 1 tambah X kuadrat gitu ya. Ini minus 2, kalau dimasukkan 1 per 1 tambah 2 kuadrat 4, 1 per 5. 1 per 5. Kemudian kalau dimasukkan 0, berarti 1 per 1. 0. Kalau dimasukkan, nah ini kenapa 0 lagi? 1 seharusnya. 1 per 1 tambah 1 kuadrat setengah ya, ganti di modulnya. Nah, paling kecil yang mana nilainya? Paling kecil 1 per 5. 1 per 5. Iya, yang paling besar 1. Ya, jangan sampai ada yang jawab paling kecil adalah setengah ya. Setengah katanya lebih kecil dari 1/5 itu walaupun matematika kadang suka jawab begitu. Ya, setengah itu lebih besar dari 1/5. 1 dibagi 5 kalau 5 mah. Kalau ini cuma 1 dibagi 2 orang. Nah, itu GX-nya itu yang paling maksimum adalah 1. Yang paling minimum adalah 1/5. Gitu. Jadi cari dulu titik kritisnya atau titik-titik yang dicurigai akan menjadi nilai maksimum. Yang akan menghasilkan nilai maksimum dan minimum gitu ya. Ada 3 titik ujung, titik stasioner, titik singular. Titik stasioner itu adalah titik pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Titik singular itu adalah titik pada saat turunan pertamanya membuat fungsi itu tidak terdefinisi gitu ya. Titik pada saat turunan pertamanya yang membuat fungsi itu tidak terdefinisi, begitu kira-kira. Ini sudah latihan terbimbing belum? Oh, masih latihan. Oke, latihan terbimbing di bawahnya. Oke, seorang penduduk mempunyai 100 meter kawat berduri yang akan dipakai membuat pagar identik yang berdampingan. Berapa ukuran keliling yang mempunyai luas maksimum? Nah, ini harus dibentuk dulu persamaannya ya, dicari dulu persamaannya, dibuat dulu bentuk fungsinya, bentuk modelnya.
kawat yang berdampingan tadi katanya ya, penduduk mempunyai 100 meter kawat berduri akan membuat pagar identik yang pagar identik yang berdampingan. Berarti kalau pagar identik yang berdampingan berarti harus ada 2 kotak yang ada kelilingnya itu ada 2 bentuk yang sama tuh kayak gitu. Ya. Kemudian apa namanya? Akan dibuat model matematika untuk keliling pagar tentu di sini. Bentar. Di sini ada X, berarti di sini juga ada X tuh. Ya, kalau ini Y, di bawah juga ada Y ya. Kalau keliling ini ada 2 pagar tuh, yang ini, yang identik gitu ya. Itu, ini ada 2 pagar. Nah, kalau keliling tentu semua sisi-sisi yang sini tuh, sini, 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 sini gitu ya. Ini ada X, ini ada X juga pasti. Ini Y juga. Maka terbentuk, oh ini ada lagi tuh. Ya, karena di tengah-tengah kan ada juga, berarti ada 3X ya. 1, 2, 3. Berarti ada 3X ditambah dengan Y-nya 1, 2, 2Y gitu ya. Semua totalnya berapa? 100 ya tadi di soal ya. Iya, 100. Nah, semua totalnya 100. Nah, kalau mau nyari mau nyari Y saja tentu ini bisa 100 kurang 3X ya. Terus dibagi lagi 100 per 2, 50, 3 per 2 Y. Ya, betul. Kemudian dia luas pagar maksimum ya yang ditanya. Ya sudah, bentuk lagi ke persamaan. Nah, ini membentuk persamaan ini yang harus mahasiswa paham itu. Ya, masukkan Y-nya, dapat ini persamaannya di dalam X, 50X kurang 3 per 2X kuadrat. Udah dapat fungsi. Dapat fungsi berarti kita harus mencari titik ujungnya, mencari turunan atau titik stasionernya, mencari titik singulernya. Persamaannya bentuknya 5X kurang 3 per 2X kuadrat. Titik ujungnya kira-kira di mana? Oh, nilai X-nya ya. Nilai X-nya itu tentu kalau kawat paling kecil itu pasti 0 kan panjangnya. Nggak ada kawat yang minus kan. Kalau ada kawat yang minus berarti kawat sulap itu. Kawat sulap panjangnya minus, tidak kelihatan tapi nyata gitu. Pasti nggak ada ya. Pasti paling nggak ada itu nggak ada gitu, paling kecil. Nah, paling maksimum tentu berapa? 100 bagi 3 ya untuk X-nya kan. Paling maksimum kan dia ada 3 kawat tuh. Nah, pasti panjangnya itu yang paling maksimum salah satu dari panjangnya itu yang dibutuhkan di X itu. Nah, itu titik ujungnya itu mahasiswa harus jeli kalau soalnya soal cerita seperti ini. Nah, berarti titik ujungnya ada 0, ada 100 per 3. Titik stasionernya. Berarti turunan dari ini. Berarti kita cobalah cari ya. Biar mahasiswa terbiasa. Bentuknya itu adalah L aksen sama dengan berapa tuh? Turunkan. Ini sama dengan 0. Turunkan L aksennya. 50. Ya, terus kurang 3 per 2 kali 2 berapa? 3. 3X sama dengan 0. Bisa nyambung ini? 50. Turunan dari ini loh. Ini kan fungsinya tuh dalam bentuk LX ya. Sama dengan 50X kurang 3 per 2X kuadrat. Ini kalau diturunkan apa? 50 kan? Dikurang dengan 3X. Ya, ini kan sama dengan 0 ya. Kalau cari titik stasioner kan turunan pertama sama dengan 0. 50 sama dengan 3X kuadrat. 3X. 3X apa 3X kuadrat? 3X kan? Kan ini 2 kurang 2 kan? 2 kurang 1 kan? 1 kan 3X. Ya, ini 2 ini 3 per 2 ini. Berarti X-nya sama dengan 50 per 3. Nah, dapat titik stasioner.
Titik singularnya tidak ada juga. Ini kan fungsinya datar aja tuh. 50 kurang 3x. Nggak ada kan yang nilai titik-titik yang akan membuat dia tidak terdefinisi. Yang ada itu paling dia bentuk pecahan dan di bawahnya itu bisa membuat 0 gitu, bilangan per 0. Kalau ini mah berapa aja dimasukkan nggak akan ada yang membuat dia tidak terdefinisi. Berapapun bilangannya di real. Mau -1 pasti terdefinisi semua. Karena ini juga apa namanya, karena bentuknya itu adalah bentuk persamaan garis ya. Nah, berarti titik singular tidak ada ya, berarti ada 3 lagi tuh yang dicurigai. Ada 0, ada 100/3, ada 50/3. Tinggal kita substitusi ke dalam LX, ke dalam 50X dikurang dengan 3/2 X kuadrat. 3/2 X kuadrat. Coba digeser. Untuk 0, katanya 0. Ya, kalian tinggal masukkan tuh 50 kali 0, kurang 3/2 kali 0 dikuadratkan, 0 kurang 0, 0. Nanti L 100/3 dimasukkan lagi, 50 kali 100/3, katanya masih 0. Nanti yang 50/3 masukkan lagi, katanya dapatnya ini tuh 416,67. Itu bisa di cross check sama mahasiswa sendiri, dimasukkan ke dalam fungsi LX itu. Nah, yang mana yang paling kecil, mana yang paling besar? Mana yang paling kecil? Mana yang paling besar? Yang paling kecil berapa? 0. Ini kenapa jadi dua hal yang berbeda ya? Ini pada saat X sama dengan 50/3 katanya. Nilai Y-nya katanya 25. Padahal di sini 416,67. Yang benar berapa? Ya, silakan mahasiswa cari, masukkan. Harusnya kalau ini 25 mah ini juga harus 25 tuh. Masukkan ke sini nanti ya. Atau cobalah. Berarti ini ada LX-nya sama dengan 50X kurang 3/2 X kuadrat gitu ya. Nah, nanti berarti 50 kali 50/3 gitu maksud Ibu. Coba dicari mahasiswa. Nah, ini 50/3 dikuadratkan. Coba dihitung ini berapa hasilnya. Soalnya ada 2 informasi yang berbeda, dilihat di sini. Ini ada 416, di sini malah 25. Sebenarnya hasilnya yang mana? Ya, minimumnya berapa? 0? 0, Bu. Tapi ada 2 titik ya? Pada saat X sama dengan 0 dan pada saat 100/3. Berarti ini tuh nilai minimumnya tetap minimumnya 0, kemudian maksimumnya ini tuh seharusnya yang mana? 416 kah atau 25? Kayaknya 25 deh. Coret-coret 50, 5 kali 5, 25, 2.500 bagi 3 gitu ya. 3, 9, coret 3, 3, 2. Nah, coba nanti dicari ya. Berapa hasil ini. Gitu. Bisa dipahami untuk bagaimana mencari nilai maksimum dan minimum dari titik ujung, dari mencurigai titik kritis ya. Apa aja tuh titik kritisnya? Apa saja titik kritis di ujung? Titik ujung. Terus? Titik stasioner. Betul. Apa nih titik stasioner nih? Turunan. Titik singular. Ibu penasaran dengan soal yang ada titik singularnya, ada enggak? Ini pada saat nilai X ya, nilai X yang membuat fungsi f aksen C tidak terdefinisi.
Dari tadi belum ada yang ketemu ini, belum ada yang ketemu yang ada titik singularnya. Siapa tahu di latihan mandirinya ada. Apakah ada? Coba. Ini terbimbing ya. Nah, silakan. Siapa yang mau terbimbing? Yang mana yang nggak ada kunci tadi? Mandiri. Mandiri 1, 2, 1 dan 2. Kuncinya? Kuncinya 1 dan 3. Gimana ini? Latihan 1 dan latihan 3. Oh gitu. Nggak matching kuncinya. Yang 100 itu bukan itu ya, bukan kunci jawaban yang di atas mungkin ya. Coba Ibu lihat dulu itu modul aslinya, Ibu cari dulu ya. Softnya di mana? Bentar. Mau buka softnya. Pelajaran Januari Juli. Modul kalkulus diferensial. Oh ya, benar kunci jawabannya itu adalah apa namanya? Adalah 100 karena itu Ibu lupa latihan 2-nya di-cut untuk nilai cekung ke atas dan cekung ke bawah. Itu lupa terganti untuk kuncinya. Kuncinya latihan ini sebenarnya kuncinya itu latihan 2 sebenarnya. Ini latihan 2 ganti. Latihan 2 100 meter. Bukan latihan 3. Sebenarnya di nomor buku aslinya latihan 3, tapi karena Ibu cut nomor 2 itu kecekungan dan kemonotonan karena dipisah di silabus, Ibu pisah juga tapi lupa ganti. Dia emang 100 sama untuk latihan 2 ini. Ya silahkan, ada yang mau mencoba untuk latihan terbimbing yang latihan 1 dan latihan 2. Silahkan cuma cari ini kan, titik ujung, titik stasioner, titik singular, kemudian setelah dapat titik-titiknya masukkan ke fungsinya, cari yang paling kecil dan cari yang paling besar. Pas yang mau coba? Tadi yang barusan yang belum udah Ibu checklist dua-duanya ya? Sama Denisa Suci. Denisa Mariola sama satu tadi teh Suci Fitriasari kalau nggak salah Ibu ya. Suci Fitriasari. Suci Fitriasari. Oh, belum. Satu belum. Udah, silahkan. Siapa yang mau mengerjakan latihan mandiri yang 1 dan 2. Nyari turunannya berarti nyari titik ujung, titik stasioner, titik singular, kemudian substitusikan ke samaan efek. Ada yang mau mencoba? Atau mau dikasih waktu dulu mencari turunan paling ya? Silahkan dicoba 10 menit. Rahel. Bu, Nita nelfon. Ada yang mau mencoba?
Kenapa pada tidak mau, tidak bisa, tidak paham atau bagaimana? Kan gampang itu. Dari turunan titik ujung masukkan ke fungsi. Fungsinya juga nggak terlalu sulit tuh. X pangkat 2/5. Ayo, siapa yang mau mencoba? Kak Mandi lah. Oh, di Kak Mandi. Oh, inilah Mandi lah. Ya, ini sebentar lagi. Belum.
Ada yang mau coba? Kenapa pada tidak mau? Kita sampai jam berapa? Ada kuliah lagi habis ini. Sampai jam 8.40, Bu. 8.40, Bu. 8.40 ada kuliah setelah ini ya berarti. Ada, Bu, tapi nanti 10. Oke. Kita jam 7 mulai ya. Sekarang 8.91 menit lagi. Oke, silahkan dicoba latihan mandirinya. Minggu depan Ibu minta 2 orang untuk latihan mandiri maksimum dan minimum sebelum masuk ke apa lagi minggu depan topiknya. Rasanya Ibu udah share di e-learning bukan? Iya, udah. Apa? Kalau tidak salah itu apa lagi ya, kemonotonan dan kecekungan ya, ekstrim lokal dan nilai ekstrim pada interval terbuka. Nah itu silakan dipelajari, dibuat latihan mandirinya itu ya, biar latihan terbimbingnya itu dikerjakan yang di kemonotonan dan kecekungan. Jadi pasti Bu minta maju itu udah bisa dicoba-coba, dicoret-coret. Oke, ini tuh berarti harus ada 2 yang tampil untuk latihan mandiri yang di maksimum dan minimum. Latihan terbimbing ya, yang mencari titik ujung, titik stasioner 2 soal itu, yang 1 soal cerita, yang 1 GX biasa gitu ya. Iya, Bu. Oke, untuk hari ini mungkin cukup, udah beres ya. Yang laju yang berkaitan dan maksimum dan minimum. Pas ya berarti ya, berarti Ibu nggak usah terlalu pergi cepat gitu. Bu, mau nanya, Bu. Ya. Tugasnya kan cuma 3 yang mandiri, berarti yang diupload cuma 3 itu, Bu. Yang mandiri, iya 1 di laju yang berkaitan ya. Iya. 2 di maksimum dan minimum. Minimum. Ya, silahkan upload 3 soal untuk latihan mandiri. Oke, Bu. Makasih, Latihan Bu. terbimbing untuk nilai aktivitasnya. Nah, itu begitu Ibu. Biasanya Ibu menerangkan materi dan contoh. Nilai aktivitas itu latihan. Kan udah kelihatan tuh polanya kan, proses pembelajarannya. Biasanya Ibu berikan pengantar latihan mandiri, materi dan contoh soal, latihan mandiri aktivitas mahasiswa, latihan terbimbing aktivitas mahasiswa di kelas, latihan mandiri aktivitas mahasiswa di rumah dan upload di e-learning. Jadi di modul itu silahkan dikerjakan, dipahami materinya, dibaca modulnya, ditonton videonya, coba-coba latihan terbimbingnya. Jadi pas di kelas itu nilai aktivitasnya bisa dapat gitu ya. Pernah ya mahasiswa, Bu, teman saya, padahal saya lebih banyak dapat gitu ujiannya UTS dan UAS-nya. Tapi kenapa nilai dia lebih gede, Bu, daripada nilai saya gitu. Nah, berarti itu dia lebih aktif di kelas, kan persentasenya ada. Ya, selalu Ibu tandain di setiap pertemuan. Berarti dia lebih gede nilai aktifnya, persentase keaktifannya. Walaupun nilai UAS, UTS, dan latihannya sama, atau dianya merasa lebih bagus kok dibanding teman lebih ini. Nah, jadi untuk dapat nilai keaktifan sebanyak 16 kali itu paling minimal adalah tidak berpartisipasi sekali, 2 kali dalam pertemuan 1 sampai 16. Caranya gimana? Yaitu mahasiswa harus mengerjakan latihan terbimbing. Kan sudah Ibu kasih tahu itu clue-nya. Latihan terbimbing silahkan akan Ibu ambil keaktifan mahasiswa. Saya silahkan. Berarti untuk maksimum dan minimum masih ada 2 kesempatan keaktifan bagi mahasiswa. Di kemonotonan dan kecekungan, rasanya Ibu selalu membuat modulnya begitu. Materi, contoh soal, latihan terbimbing, latihan mandiri. Ya, oke. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ibu end meeting ya.